Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari alat navigasi radar. Definisi radar adalah alat bantu navigasi yang sangat potensial di atas kapal, baik dalam penentuan posisi maupun pendeteksian risiko tubrukan. Sedangkan fungsi radar yang pertama menentukan posisi kapal dari waktu ke waktu. Dalam menentukan posisi kapal dengan radar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan baringan dengan baringan, menggunakan baringan dengan jarak, dan menggunakan jarak dengan jarak. Yang kedua, memandu kapal keluar masuk pelabuhan atau perairan sempit. Yang ketiga, membantu menemukan ada atau tidaknya bahaya tubrukan. Yang keempat, membantu memperkirakan hujan melewati lintasan kapal. Selanjutnya adalah fungsi dari tombol-tombol yang ada di radar. Yang pertama adalah power, ya. Ini power kita tekan untuk menghidupkan dan menonaktifkan sistem radar. Kita tunggu. Ya. Baik. Yang kedua, di power ada braille. Ya. Braille ini untuk mengatur tingkat kecerahan, ya, kontras dan braille. Contoh. Baik. Yang kedua yaitu tombol gain, ya. Nah, tombol gain di sini, ya, untuk mengatur penyesuaian dari gangguan, ya. Nah, contohnya, ya, bisa kita atur secara auto, ya, ada rogue, moderate, dan calm, kemudian manual, ya, kita atur. Kemudian jika kita tekan sekali lagi, ya, itu ada ACC atau anti cluttersy, yang dimana di sini berfungsi untuk membersihkan gangguan di sekitar kapal dari gangguan ujung atau puncak ombak di laut, ya. Nah, kita bisa juga atur manual atau atur secara auto. Jika kita tekan sekali lagi, itu ada ACC rain, ya, atau anti clutter rain, yang berfungsi untuk memperjelas suatu target agar nampak di layar radar tidak terputus-putus akibat dari gangguan jatuhnya air hujan atau salju. Nah, ini hanya bisa diatur secara manual. Oke. Yang selanjutnya adalah tombol ring, ya, ring plus dan minus nih, ya. Nah, tombol ini, ya, digunakan untuk menyetel jarak jangkauan radar, ya. Nah, jarak jangkauan radarnya bisa kita lihat di sini, ya. Di sini tertera 8 nautical mil, ya. Kita rubah menjadi 12, rubah lagi terus 16, 24, ya. Kemudian kalau kita perkecil, ya. Nah, itu jarak jangkauan radar nautical mil, ya. Bisa kita tambah atau bisa kita kurangi. Selanjutnya tombol mode, ya. Tombol mode itu untuk mengatur mode layar, ya. Sini ada tampilan normal, ya, ada shift manual, ya. Nah, kemudian ada zoom. Nah, zoom, ya. Nah, ini zoom. Kemudian di dalam menu ada kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan navigasi display. Nah, ya, jadi kotak yang di sini tadi navigasi displaynya bisa kita tampilkan atau hilangkan. Baik. Nah,
ya. Selanjutnya ada tombol EBL ya, atau Electronic Bearing Line, berfungsi untuk membaring suatu target atau menarik garis batas ya. Kita tekan EBL ya, kita geser ya. Nilainya bisa kita lihat di sini ya, EBL misalnya contohnya 61,5 derajat ya, posisi ini, dan tekan lagi ya. Kemudian itu ada tulisan place EBL by cursor, jadi kita geser EBL berdasarkan kursor ya. Nah, nilainya akan berubah ya sesuai dengan posisinya. Oke. Kemudian ada VRM atau Variable Range Marker ya, berfungsi untuk mengukur jarak suatu target ya. Nah, contohnya ini ya, contoh misalnya di sini ada target ya, kita tekan VRM ya. Nah, jaraknya dari posisi kita ke target itu 0,489 nautical mil ya. Atau cara yang kedua seperti ini ya, kita geser. Nah, itu lingkaran yang terputus-putus itu adalah VRM. Nah, setelah didapat, kita tekan supaya nilainya terkunci. Nah, ini nilainya VRM 0,792 nautical mil. Selanjutnya ada tombol alarm ya. Tombol ini digunakan untuk menandai suatu target tertentu untuk melihat perubahan arah dari pergerakannya. Nah, contohnya seperti ini, kita tekan alarm. Nah, seperti ini kita buat zona untuk membuat alarm. Nah, kemudian kita tunggu hasilnya di sini G ya. Tampilan G di sini akan menjadi in atau out. Nah, jika in ada target yang masuk, jika out ada target yang keluar. Kita tunggu beberapa saat. Baik, nah ini artinya G in ya, jika ada target yang masuk maka alarmnya akan berbunyi. Oke. Selanjutnya menu ya, menu atau escape ya, berfungsi menampilkan menu dan keluar dari operasi saat ini. Ya, kita tekan menu ya, di dalam menu ada berbagai macam menu ya. Ini tampilan menu dari dua menu ya. Kemudian di dalam menu ada sistem menu ya, kita bisa ubah bahasa ya, satuan dan lain sebagainya ya. Ini tampilan menu, ada 3 lembar tampilan sistem menu. Nah, ini setting range yang mana berkaitan dengan range plus minus ya. Oke. Selanjutnya ada tombol kursor. Nah, ini tombol kursor pad ya, berfungsi untuk mengubah titik kursor dan arah garis baringan ya. Ini indikatornya ya, tanda plus di layar ya, itu kursor. Nah, nilai kursor bisa dilihat di sini ya, lintang dan bujurnya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kursor. Selanjutnya ada tombol proc. Nah, tombol proc ini tombol cepat untuk masuk ke tampilan tertentu ya. Contohnya di sini ya, masuk ke tampilan TX dan standby. Nah, ini tampilan TX ya, dimana radar sedang bekerja atau beroperasi. Jika ini tampilan standby ya, dimana radar sedang tidak beroperasi. Nah, ini bisa kita rubah ya dengan menekan menu. Ya, kita pilih apa yang akan kita rubah. Contoh misalnya di sini kita tekan tombol proc-nya sedikit lama ya, maka akan muncul icon di sini ya. Kemudian kita kembali
ya dan tekan tombol prok, maka sudah berubah tampilannya. Selanjutnya ada tombol TLL. Nah, di sini untuk memilih sasaran lintang dan bujur untuk ditempatkan di dalam pelayaran. Nah, ini harus terkoneksi dengan alat lain yaitu plotter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jika ada pertanyaan silakan